Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, kalau untuk gold ini pada hari Kamis kemarin ya dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari level harga 2383 ya, naik kurang lebih sampai ke 2423 ya teman-teman ya di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk saat ini ya gold itu dia bertahan di atas level ini ya. Yang tadi ya resisten ya, ini dia udah breakout dan saat ini menjadi area support level ya intraday untuk si gold itu sendiri teman-teman. Berarti ini kita ubah ya. Namanya jadi support ya, sini support intraday. Oke. Nah, ini namanya support intraday ya teman-teman. Di range harga itu di 2422 ya sampai 2416 untuk range harga dari si SNR ini sendiri teman-teman. Mungkin kalau kalian nontonnya di HP kan terlalu kecil ya. Jadi di sini saya kasih aja untuk range-nya 2400 berapa 2421 ya. Sorry 22 sampai 2416. 2416 ya. Jadi ini untuk range harga main intraday support ya, support intraday-nya dia teman-teman. Nah kemudian untuk resisten ya saat ini sih dia tertahan di area minor resisten ya, di minor itu di 2427 ya. Ini jadi resisten hype-nya dia saat ini ya di tanggal 8 dan juga tanggal 9. Jadi kalau kita lihat memang sebenarnya gold itu dia sedang akumulasi nih gitu di sini setelah dia mengalami kenaikan yang signifikan di sini. Oke, dia lagi bikin base ya dengan area support yang kita sebutkan tadi di 2422 sampai 2416 gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk the next resisten ya dari si gold itu kita di sini. Nah, ini resistennya itu ada di level harga 2437 31 sampai 3006. Nah ini 306 ya. Nah ini range dari area resisten ya, the next resisten dimana kita bisa katakan ini sebagai resisten karena ini posisinya adalah support ya. Kemudian ini breakout fase breakoutnya dia ya kan. Terus ini breakout biar jelas nih. Nah ini fase breakoutnya dia, kemudian ini breakout ya. Jadi ini jadilah si area resisten ya. Jadilah area resisten untuk si gold itu sendiri teman-teman di 31 ya sampai 36. Lalu the next resistennya lagi itu saya masih pantau di sini sih langsung ya di 2450 sampai 2457. Kalau yang kecil ini sih saya nggak pantau dulu ya karena memang ini agak riskan untuk zonanya karena kalau kita di sebelum-sebelum ini mudah ditembus teman-teman. Jadi memang much better kalau kita nggak pantau di 31 ya. Kemudian 22. Nah, ini kita langsung pantau di 50 dan 57 teman-teman gitu untuk amannya gitu. Oke. Nah memang kemarin juga kalau kita lihat ya, kalau kalian ada lihat untuk update dari OI data juga masih bullish movement, dimana kalau kita lihat nih ini update tanggal 8 kemarin ya, walaupun mohon maaf nih kemarin itu OI data ternyata ke private ya, saya juga nggak ngerti kenapa bisa ke private padahal biasanya dia langsung publish ya. Nah di sini kalau kita lihat bagian bawahnya ini kosong teman-teman ya, bagian bawahnya kosong. Lalu di bagian atas ini yang di atas harga open ini kan harga open ini 2380 ya. Nah, di bawah 2380 itu kosong untuk yang kemarin. Dia penuhnya itu atau ramenya itu di atas 2380. Di sini di bagian bawah sini itu di 2400 ya kan. Terus 2410, 2420 yang jadi target dia kemarin malam tuh yang 2420, teman-teman. Oke, karena kan 2410 udah, 2400 sudah kan pada saat sesi pagi. Ini sesi malam, ini sesi London di 410, lalu sesi USA di 420. Nah sebenarnya kalau dia mau lanjut lagi bisa itu di 430 gitu. Cuma kan memang momentumnya itu nggak dapet teman-teman. Bahkan dia untuk breakout ya, untuk breakout dari momentum 2410 ya ke 2420 itu dia butuh momentum dari si news ya. Kayak kalau kita lihat nih kemarin malam itu ada news ya. Ini saya jobless claim dan memang kalau kita perhatikan klaimnya cukup bagus ya untuk si gold itu untuk si DXY itu sendiri yang yesterday di sini klaimnya cukup bagus, tapi ya seperti yang saya bilang kalau si dolar ini sebenarnya
tidak begitu punya power yang cukup kuat lagi gitu teman-teman, sehingga sempat ngepush gold turun ya. Jadi gold itu sempat kepush turun paling nggak banyak lah, 2409, habis itu lanjut naik lagi sampai ke 2420-an teman-teman gitu. Nah kemarin juga sebenarnya saya ada ambil sell ya, sell limit kurang lebih di 419 ya, dan puji Tuhan sudah TP ya, baru harga gold itu naik lagi ke atas gitu. Jadi udah ke close duluan ya teman-teman ya gitu. Nah itu memang kalau kita lihat ya, untuk saat ini sentimennya masih bullish ya untuk si gold dari OI Data, tapi ya untuk yang Jumat ini kan belum ada nih ya. Ini kan baru jam 10.12 ya. Jadi nanti kita akan update lagi ya di siang harinya untuk si OI Data ini teman-teman gitu. Ya saat ini sih saya pantau di sini dulu gitu ya. Jadi kalau secara teknikal ya, selama harga bisa bertahan di atas area support ini, itu dia masih cenderung untuk uptrend ya, dengan target di 31 sampai 50 teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakdown ya dari area support ini, berarti target dia nanti bisa ke 2402 sampai 2397 gitu. Oke. Itu kalau kita lihat dari TA ya, atau technical analysis ya. Kemudian kita lihat juga dari CPR ya. Jadi untuk hari ini CPR-nya itu ada di level harga kurang lebih 2412 ya sampai 2000. Kalau ini pivot ya, pivotnya di 2412.13. Lalu untuk range-nya CPR ya, central pivot range-nya itu ada di level harga 2419 ya, untuk range yang pertama paling tinggi. Lalu untuk range yang paling rendahnya itu ada di 2404 gitu teman-teman. Ini untuk central range pivotnya dia gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau ambil ya range pivot dia itu ada di sini gitu. Cuma memang kalau mau lebih enaknya sih ya, kalau mau lebih enaknya biasanya kita ambil tuh di tengah-tengah sini. Misalkan mau buy nih, ambil tengah-tengah sini di pivot range-nya dia 412 ya, 412-an ya gitu teman-teman ya gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau masih di atas pivot, dia masih naik. Karena kan pivot itu kan kayak central points-nya dia gitu, atau kayak bahasa itu kayak kecenderungan harga bergerak gitu ya teman-teman. Tuh, oke, kemudian kita lihat lagi ya, itu untuk pivot ya. Lalu untuk daily ya, jadi daily yang kemarin tuh ya, setelah dia closing cukup banyak nih, maksudnya kayak beberapa hari closing merah ya, 5 harian 1 2 3 4 5 ya. Ini dia naik lagi dan dia tertahan di area golden ratio teman-teman. Jadi saat ini posisinya gold itu sendiri itu ada di area golden ratio di 4234 sampai 418 gitu teman-teman ya di sini. Nah ini kalau kita lihat di daily ya, selama dia belum bisa break dari 434 ini ya, atau kita lihat di sini nih. Nah yang ada di sini nih ya, resisten yang kita pantau ya, itu dia masih ada potensi untuk turun lagi teman-teman gitu ya, karena memang last resisten dari daily yaitu ada di 431 436 ini. Lalu kalau kita lihat sini kan 434 ya gitu teman-teman ya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan minggu ini ya, atau Jumat ini dia closing di bawah 343 atau di area resisten ini, berarti minggu depan dia masih potensi untuk turun, kita kembali ke 403 sampai 384 kembali gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan in case hari ini dia berhasil closing di atas 343 ya, 434 ya, berarti dia akan naik kembali, potensinya lebih besar yaitu ke 453 kembali, atau ke level harga yang akan kita pantau the next levelnya itu di sini ya, zona Fibo lagi teman-teman gitu, di last rejection ya. Last rejection itu di kurang lebih di level di tanggal 5 Agustus kemarin gitu. Oke, jadi kalau untuk hari ini saya sebenarnya nggak ada news ya. Hari ini today ada earbuds aja ya, auction ya. Ini sebenarnya udah selesai juga gitu ya. Jadi untuk hari ini belum ada news, dan kok kita coba cek lagi ya, aman ya teman-teman ya, nggak ada news ya hari ini ya. Tapi ya tetap aja yang namanya hari Jumat harus hati-hati gitu. Oke. Nanti kita akan update lagi untuk DXY. Kalau kita lihat dia saat ini sih masih tertahan di area resisten ya. Jadi ini resisten zone dia ya. Ini supportnya dia yang di breakout. Jadi selama DXY sih masih di bawah 103.21 ini sih masih turun ya. Gitu, karena memang secara struktur harga ya untuk si indeks dolar ya, itu masih potensi struktur harga turun gitu teman-teman.
kecuali dia bisa break di atas ini nih, di 104.69 sampai 104.49, itu dia baru ada potensi melanjutkan kenaikan kembali gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya untuk kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa di next video.